Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah pengantar kewirausahaan, di mana saya sudah menyusun perencanaan bisnis atau business plan dengan produk yang saya ambil yaitu Brownies Mini. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya, Delvi Indahartini dari kampus Universitas Negeri Padang dengan jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Pendidikan. Baiklah, langsung saja pada slide pertama, latar belakang. Makanan adalah hal mendasar dalam kehidupan manusia sebagai bahan pokok agar kita memiliki tenaga untuk memulai aktivitas. Selain bisa memaksimalkan dalam berkegiatan, makanan ada dua jenis, yaitu makanan berat dan makanan ringan. Makanan berat contohnya adalah lauk pauk dan nasi yang kita makan sehari-hari. Makanan ringan yang dimaksud adalah cemilan yang biasanya dimakan saat bosan dengan makanan berat. Cemilan manis sangat bisa dijadikan pilihan untuk sekedar menemani berkegiatan saat belajar. Contohnya, jenis cemilan yang sekarang digandrungi masyarakat luas salah satunya adalah kue brownies. Rasanya manis dan teksturnya lembut. Kita bisa membuatnya sendiri atau membelinya di toko kue. Brownies ini tersedia dalam berbagai ukuran, kecil, sedang, hingga besar. Brownies mini sangat direkomendasikan karena ukurannya yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu repot karena ukurannya. Struktur organisasi: nama usaha Brownies Mini, bidang usaha makanan, nama produk Mini Brownies, alamat Jalan Tan Malaka, Kuranji. Visi dan misi perusahaan. Visi yaitu menjadikan brownies mini sebagai cemilan yang sehat dan mengenyangkan, sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi cemilan. Misinya yaitu menghasilkan brownies mini yang mempunyai sertifikat halal, bisa dikonsumsi semua kalangan dengan rasa yang varian yang banyak. Tujuan dari pemilihan usaha jenis ini memiliki tujuan: yang pertama, mendapatkan laba; yang kedua, memberikan bentuk brownies yang variatif, mencapai target penjualan. Keunggulan dari produk brownies mini ini yaitu produk usaha ini memiliki keunggulan: yang pertama, berkualitas dan dijamin higienis karena buatan sendiri, ukurannya yang mudah dibawa, variasi rasa yang beragam dan tidak membosankan. Analisis pasar yang diperlukan supaya produk ini bisa terjual, maka dari itu analisis pasar diperlukan untuk mengetahui produk secara detail dengan analisis sebagai berikut. Kekuatan produk bisa dinikmati oleh semua kalangan. Higienis dalam bahan dan proses pembuatan. Harganya relatif terjangkau. Kelemahan produk ini yaitu produk yang bisa dibuat oleh masyarakat semua kalangan, hanya tahan sampai beberapa hari. Banyak persaingan dengan jenis produk yang sama. Peluang pasarnya sangat luas. Penawaran langsung ke pembeli. Harga brownies mini ini per potongnya dijual 5.000, termasuk yang terjangkau. Dengan promosi dilakukan dengan cara menyebar brosur offline dan online dengan mencantumkan promo. Tempat penjualan produk dilakukan di kantin sekolah, kampus, dan gedung perkantoran. Detail produksi
brownies mini. Peralatan yang digunakan yaitu baskom, cetakan kue, sendok, kompor gas, pisau, panci. Bahan-bahan yang digunakan yaitu tepung instan khusus brownies, telur, keju, air, margarin, gula. Dan cara pembuatan yaitu siapkan baskom, masukkan tepung brownies, masukkan gula, margarin, telur, dan 5 sendok air ke dalam baskom. Aduk semua bahan sampai rata. Tuang adonan ke dalam cetakan kue. Kukus adonan sampai setengah matang. Parutkan keju sebagai topping. Hanya itulah sempurna itu cara membuat brownies mini. Keuntungan modal yaitu bahan baku gula 1/4 kg 4.000, susu kental manis 2 saset 3.000, tepung brownies instan 1 saset 13.000, telur 1 butir 2.000, keju 6.000, total 28.000. Bahan tambahan seperti plastik pembungkus 1 pak 6.000, bahan baku tambahan 28.000 tambah 6.000. Total pengeluaran 34.000. Perhitungan keuntungan harga jual 5.000 kali 30.000 sama dengan 150.000. HPP pengeluaran 34.000, laba kotor 116.000 rupiah. Biaya penjualan pembuatan brosur 15.000, biaya listrik dan air 10.000, biaya sewa 10.000, biaya lain-lain 10.000, total 45.000. Laba bersih 71.000. Produk brownies mini ini diharapkan mampu dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, produk ini mampu mendapatkan perhatian yang besar agar mampu menjelma menjadi usaha yang berkembang pesat. Buat mahasiswa agar bisnis plannya menarik, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu lihat sekitar dan lakukan penelitian agar bisnis plan konsepnya matang. Mahasiswa harus mengenal bisnis yang akan dilakukan, baik dari dalam maupun dari luar. Sebaiknya fokus dengan melihat sekitar, kemudian lakukan penelitian bisnis baru dan tulis dalam rancangan bisnis. Pahami semua unsur agar ketika ditanya oleh investor, kamu bisa menjawab, seperti produk atau layanan, target konsumen, pengeluaran, persaingan, area bisnis, dan unsur lainnya. Contohnya ketika mau memulai bisnis brownies di kampus, kamu harus tahu kenapa brownies cocok dipasarkan di tempat itu dan apakah ada penjual sebelumnya yang sekarang tutup. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengidentifikasi kesalahan tersebut, lalu memperbaikinya. Brainstorming. Saat sudah menemukan potensi bisnis apa yang cocok, pikirkan baik-baik bisnis apa yang tepat. Mungkin saat brainstorming kamu bakal menemukan banyak ide yang muncul. Pilihlah satu yang punya potensi besar yang mudah dilakukan. Gunakan elemen visual. Kalau di atas kamu sudah coba, dikasih contoh bisnis plan sederhana. Selanjutnya kamu bisa menambahkan sesuatu dalam laporan yang bakal kamu buat berupa gambar, grafik, dan kurva agar terlihat profesional dan meyakinkan. Agar lebih kekinian, kamu bisa pakai aplikasi online gratis untuk membuat gambar, infografis, dan pemasaran yang menakjubkan. Buatlah rencana bisnis secara fleksibel, walaupun data yang kamu sajikan dalam bisnis plan itu statis, tapi hal tersebut harus disampaikan secara fleksibel. Kamu bisa menampilkan
menampilkannya dengan cara yang berbeda. Nah, itulah bisnis plan sederhana untuk mahasiswa. Brownies mini sangat cocok diterapkan. Dan itulah tips-tips yang harus diperhatikan saat membuatnya. Kamu bisa jadikan informasi di atas sebagai referensi untuk membuat bisnis plan. Biar makin perfect, kamu juga bisa loh berkonsultasi dengan dosenmu tentang bisnis plan yang lagi kamu garap. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.